Shalom, selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu Saudara semua. Baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya orang, apa ciri utama atau ajaran apa yang paling menonjol di dalam ajaran kekristenan? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Kasih, ya. Kasih, tapi bukan KUHP ya. KUHP kasih uang habis perkara. Ini kasih. Tadi sudah disampaikan di monolog, kasih agape. Hidup saling mengasihi. Mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa syarat. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari kedengarannya, kelihatannya indah sekali. Nyatanya kasih itu dalam keseharian seringkali tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita menemukan sikap, perilaku, perbuatan yang justru bertentangan dari kasih agape itu. Jimmy Lee, seorang ayah muda, masih muda sekali. Dia kedapatan bunuh diri. Dia dibunuh diri karena beberapa waktu yang lalu dia harus menghadapi bagaimana anak gadisnya berusia 5 tahun, Emily, meninggal dunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih penyebabnya? Apa karena anak gadis semata wayangnya itu meninggal? Atau ada yang lain? Ternyata dia meninggalkan sepucuk surat, dan di dalam sepucuk surat itu dia menceritakan tentang siapa dirinya dan bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia menyatakan demikian, sejak Sarah istri saya meninggal, anggota keluarga saya dan juga anggota keluarga istri saya jarang menjenguknya. Mereka seolah-olah tidak lagi menganggap bahwa Jimmy adalah bagian dari keluarga mereka. Apalagi saat Emily meninggal. Tidak ada anggota keluarga yang datang menemani Jimmy di dalam saat-saat duka seperti itu. Bahkan Jimmy harus membayar orang-orang untuk menyanyi lagu-lagu kedukaan supaya dia tidak tenggelam sendirian. Seandainya dia anggota Gereja Kristus Bogor, dia akan mengundang PSP untuk menghibur dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini singkat karena Jimmy sudah meninggal, sudah bunuh diri. Tetapi cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya sebagai orang percaya kita terus sadar bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan bahu kasih, bahu untuk bersandar saat mengalami berbagai kehilangan dan kegagalan hidup. Mari kita belajar dengan tema kita, perintah baru Kristus. Sementara bayang-bayang maut, bayang-bayang penderitaan salib sudah makin dekat, di dalam khotbah perpisahan Yesus Kristus memadatkan akan pengajarannya.
inti daripada yang inti, yang terutama dari yang utama, yaitu tentang saling mengasihi. Ayo Bapak Ibu, dalam pasal 13 ini berapa kali kita menemukan kata mengasihi? Kata mengasihi. Ya, padahal bagian ini kan sudah diwartakan ya. Mestinya kita membaca dulu ya. Ada enam kata mengasihi. Lalu kemudian itu dikawinkan dengan kata saling mengasihi. Ada 3 kali ya, 3 kali. Itu angka sempurna. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa saling mengasihi itulah yang harus menjadi yang terutama, harus menonjol. Karena itu menjadi tanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertanyaannya, perintah atau hukum saling mengasihi ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang baru. Karena itu sudah diketahui oleh orang Yahudi, sudah diajarkan berulang-ulang kepada mereka. Bahkan juga bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya Tuhan, mereka pun melakukan kasih satu terhadap yang lain. Karena hukum kasih ini bersifat universal. Nah Bapak Ibu yang kasih, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5, di sana kita bisa melihat tentang hukum kasih itu. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih juga pada diri sendiri. Dalam penjabarannya di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah meringkasnya bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi intinya hanyalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu mengapa Yesus menyebutnya sebagai perintah baru? Kata baru di sini jangan diartikan sebagai sesuatu yang belum pernah ada, bukan. Kata baru di sini juga bukan kita pahami sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Coba kita ingat ya dalam sebuah ayat Alkitab yang mengatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar baru yang lalu belum pernah ada, baru sekarang ada? Tapi sebenarnya ini mau mengatakan bahwa supaya rahmat Tuhan yang selalu baru itu kita hargai dan terus menghargainya. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perintah yang baru, ini mau mengatakan tentang sesuatu yang segar, tidak kehilangan daya tarik, tidak kehilangan pesona, sesuatu yang membuat orang ingin tergila-gila. Begitu juga dalam pengalaman rohani, kita semakin dalam. Ketika kita merenungkan Alkitab, semakin dalam kita menemukan sesuatu yang baru. Perintah Kristus disebutkan sebagai perintah baru, sebab terdapat bagian yang paling utama yang membedakan dengan perintah kasih sebelumnya. Sama seperti aku telah agapeo kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi, agape, kasih yang sama. Kalau perintah saling mengasihi dalam hukum Taurat yang menjadi tolok ukurnya adalah diri sendiri, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri, maka kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita kalau kita telah berhasil mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mengasihi diri sendiri, baru bisa mengasihi orang lain. Itu hukum kasih yang pertama.
Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti itulah hendaknya kamu mengasihi orang lain. Yang tidak boleh adalah kalau kita hanya memperhatikan diri sendiri, lalu kemudian orang lain kita abaikan. Atau yang tidak boleh, kita jangan hanya mencari kesenangan diri kita sendiri, lalu kemudian kesenangan orang lain kita tidak peduli. Karena itu di dalam Roma pasal 15 ayat 1-2 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat jangan mencari kesenangan kita sendiri. Sebab setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi untuk membangunnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada yang kenal yang namanya Clement Sulaiman atau Lee Hsien Hui. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku Hud, pasti nama tersebut ada. Dia adalah putra dari ini, Lee Teng San. Seorang tokoh pengembang gereja di Jawa Barat. Pendeta Clement Sulaiman pernah menjadi pendeta di Gereja Kristus Jatinegara. Sekarang GKI Bekasi Timur. Dia dikaruniai 5 orang anak. 2 orang jadi pendeta. Pendeta Ferdi dan juga pendeta Stephen. Dan 1 lagi menantu. Pasti kita sudah mendengar namanya. Pendeta Robi Chandra. Itu adalah menantu dari pendeta Clement Sulaiman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah tokoh nasional. Tetapi orang yang sangat rendah hati. Dan dia juga hidup di dalam kasih. Dia peduli dengan orang-orang yang lemah, yang kurang beruntung. Nah, kepeduliannya sebenarnya hanya sederhana. Setiap kali dia pulang dari Bandung sampai di Jakarta, biasanya dijalani 3 jam, tapi ini menjadi 5 jam. Kenapa? Karena dalam perjalanan kalau dia melihat ada buah-buahan, ada makanan khas, dia membelinya. Ya tentu dengan harga yang murah. Nah, semua yang dia beli itu ketika dia sampai di Jakarta, dia mulai membagi-bagikan. Baik kepada warga usia lanjut dan juga kepada orang-orang sakit. Dia lakukan itu terus-menerus. Dan apa yang dia lakukan itu tidak dia beritakan kepada orang lain. Tetapi orang yang mengetahuinya secara langsung sangat kagum dengan pendeta Clement Sulaiman ini. Nah, tidak hanya sampai situ saja. Pada zamannya orang-orang hidup sangat-sangat mementingkan dan sangat bergaul dengan suku sendiri. Tetapi rumahnya dibuka untuk semua orang dengan segala latar belakang. Mereka bisa mondok, bisa tinggal di rumahnya. Bapak Ibu yang kekasih, ini menjadi contoh bagaimana seseorang menghidupi kasih dan mempraktekannya walaupun kelihatannya ya mungkin ya nggak seberapa gitu di pandangan kita. Tetapi itu dia lakukan bukan sekali tetapi berulang kali. Mari kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan mengasihi sama seperti aku Kristus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan satu kata ini. Tolak ukur kasih Kristen adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang menjadi tolak ukur kita. Di sini para murid mendapat tugas untuk saling mengasihi. Tapi bukan lagi seperti mereka mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Kebaruan dalam perintah baru Kristus ini terletak pada ini, bahwa kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita manusia. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita boleh hidup olehnya, bahkan memiliki kehidupan kekal. Ia lahir, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali sebagai raja, sebagai hakim yang adil. Dan dia telah mendemonstrasikan
Kasih itulah kasih yang baru. Kasih yang baru yang Tuhan maksudnya. Perintah baru ini mau mengajak para murid dan juga kita yang percaya kepadanya, yang telah mengasihinya sekali lagi, supaya kita hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan kasih agape. Mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Memberi diri, mau berkorban demi orang lain. Tanpa batas, tanpa syarat. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaannya, apakah arti menyerahkan nyawanya di sini? Kalau kita mengasihi sesama, kasihilah dengan seluruh diri kita, bukan dengan sisa-sisa. Gampang kalau mengasihi orang dengan memberikan sisa-sisa yang sudah tidak kita pakai. Pikiran sisa, waktu sisa, makanan sisa, uang sisa, umur sisa. Baru kita berikan. Meskipun waktu kita memberikan kadang-kadang yang sisa-sisa itu masih susah. Penuh omelan. Wajah yang cemberut sambil mendumel di dalam hati. Kita lebih suka makanan kita busuk, tidak dimakan. Pakaian kita rusak dimakan rayap, daripada kita memberikan kepada pembantu, memberikan kepada tetangga, memberikan kepada orang-orang yang kita tahu bahwa mereka membutuhkannya. Apalagi soal uang. Kita tidak pernah merasa punya uang lebih atau punya uang sisa untuk dibagikan kepada mereka. Padahal kalau mau kasih Allah tetap di dalam kehidupan kita, cuma satu syaratnya, mudah tapi susah untuk dilakukan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 itu saling mengasihi, melakukan kasih, tidak dengan kata-kata, tidak lagi dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kathy Fisher, seorang anak yang terkena limfoma atau kanker darah yang dapat mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening. Kathy sangat membutuhkan dana untuk kemoterapinya, sehingga dia harus melelang dombanya. Hal tersebut diceritakan kepada adiknya, lalu adiknya datang kepada juru lelang dan menyampaikan kebutuhan itu, pergumulan itu. Saat pelelangan dimulai, sang juru lelang menceritakan tentang keadaan Kathy. Lalu ia mulai pelelangannya dengan harga pembuka Rp1.150.000. Setiap kali ada orang yang memenangkan lelang itu, pemenang itu mengatakan, lelang lagi. Bapak Ibu, ada lagi yang mendapatkan, yang memenangkan, lalu kemudian pemenang itu mengatakan lelang lagi. Sampai banyak orang melakukan hal yang sama. Dan akhirnya jumlah yang terkumpul 36 juta rupiah. Kathy sambil terseduh-seduh berkata, saya hanya dapat mengikuti pelelangan pertama. Selanjutnya yang hanya terkenal dijual lagi, dijual kembali. Gemuruh sorak-sorai membuat Ibu Kathy tertegun dan dia bersyukur, berterima kasih. Dalam keyakinan iman dia yakin bahwa pasti anaknya akan segera dioperasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, puncak dari cerita ini ketika ditutup dengan pemenang terakhir. Mendatangi seseorang. Siapakah orang itu? Tidak lain adalah Kathy Fisher.
Orang itu membawa dombanya, lalu kemudian mengembalikan kepadanya. Sambil berkata, Keti, ini adalah domba. Dia adalah teman baik. Dia adalah binatang yang menggembirakan hatimu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itulah kasih. Kalau setiap orang dari kita yang hadir di sini tidak hanya 36, 30 lebih ke atas. Dan kita mau memiliki kasih, memberikan ruang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita bisa bayangkan kekuatan perbuatan baik apa saja yang bisa dialami oleh orang lain. Setiap orang percaya, saya dan saudara-saudara, seharusnya sudah selesai dengan diri kita sendiri. Karena kita adalah milik Kristus. Dan kasih Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kasih Kristus yang melimpah itu selalu terus menggelisahkan kita. Bila kita betul-betul menyadari dan menghargai daya dorong dari kasih agape itu, maka dengan kasih kita akan menerima setiap orang, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Dengan kasih kita akan rindu, mendoakan, dan menyampaikan kata-kata yang menolongnya untuk mau mengenal kasih Kristus, mengenal kasih Allah melalui kasih Kristus. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dengan kasih kita memberi senyum, salam yang manis, sapaan yang manis kepada setiap orang. Seolah-olah kita mau memberi diri kita sepenuhnya supaya orang itu merasakan damai Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kita memperlakukan pasangan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita dengan penuh cinta yang membebaskan. Sehingga mereka merasa leluasa untuk menyampaikan ide, pandangan, keinginannya. Leluasa menyampaikan mimpi-mimpi mereka. Dan juga mereka memiliki otonomi sendiri untuk menata kelola keuangan yang mereka miliki. Dengan sabar kita mendengar keluh kesah tetangga atau kenalan kita dan memberikan pertolongan tanpa pamrih apapun yang mungkin dilakukan oleh Bapak Lukas atau oleh teman yang memberikan beasiswa atau teman-teman yang lain yang memberikan dukungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga memberikan dukungan penuh untuk semua program gereja yang terkait dengan tindakan kasih, aksi kepedulian kepada sesama, khusus mereka yang tidak seiman. Seringkali kita hanya mencibir, apa-apaan sih gereja buang-buang duit untuk mereka. Tetapi kalau kita hanya mengasihi, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang bisa membalasnya, apalah artinya? Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Pendeta Eka Dharma Putra menulis, kasih itu logikanya aneh. Bapak Ibu, kasih itu logikanya aneh. Ingat janda di Sarfat dan Nabi Elia? Ada yang ingat? Sudah berapa kali kita ingat? Apa yang kita ingat? Gandum, sekepal, dan minyak. Ya. Yang hanya bisa untuk mereka, untuk si janda itu dan anaknya, lalu setelah itu mati. Tetapi di tengah-tengah kesusahan hidup, di tengah-tengah ancaman maut, karena ketidakadanya makanan, janda itu mau berbagi. Dia memberikan roti kepada Nabi. Tapi apa yang terjadi? Semakin itu diberi, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Semakin itu dicurahkan, tidak pernah habis. Itulah rahasia kerajaan Allah. Itulah rahasia kasih. Kasih itu seperti minyak si janda miskin di Sarfat. Semakin kita mengasihi, semakin kita mencurahkannya untuk orang lain, maka kasih itu tidak akan pernah berkurang. Tetapi justru semakin bertambah.
Bila kita mengasihi sesama, termasuk orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, seperti Kristus mengasihi, kita tidak akan pernah bangkrut. Kita tidak akan pernah miskin. Tapi hidup kita akan selalu melimpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih agape.